Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Di dalam menyambut bulan Bung Karno, Dewan Pimpinan Pusat PD Perjuangan menugaskan kepada Badan Kebudayaan Nasional Pusat untuk menggelar serangkaian diskusi dan tukar-menukar pemikiran dengan para tokoh, para praktisi dan akademisi untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila. Melakukan terobosan di dalam upaya pembumian Pancasila secara kreatif, cerdas, dan kontekstual. Oleh karena itulah, selama sebulan penuh di dalam rangka bulan Bung Karno akan digelar serangkaian diskusi dengan berbagai macam topik dengan payung besar, yaitu Pancasila sebagai roh penggerak di bidang kesenian dan kebudayaan. Pengenalan dan pemahaman tentang Pancasila yang formal dan statis harus diimbangi dengan pengenalan nilai-nilai Pancasila yang digali dari bumi Indonesia oleh Bung Karno melalui kegiatan-kegiatan yang progresif dan dinamis. Bulan Bung Karno menjadi cara PDI Perjuangan untuk mengajak seluruh anak bangsa, terutama anak-anak muda, untuk berani secara kreatif dan cerdas memaknainya di dalam bentuk-bentuk yang kekinian, modern, tanpa meninggalkan spirit sejarah dan keluhuran nilai-nilai Pancasila. Bulan Bung Karno tahun ini mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita semua untuk bersiasat di tengah-tengah pandemi dan keluar dari kecamuk pandemi menjadi bangsa yang semakin terhormat, bermartabat, dan berwibawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Patriot
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam Pancasila merdeka. Halo Sobat BKN, hari ini tepat tanggal 1 Juni merupakan hari lahir Pancasila. Dulu tepat di tanggal ini Bung Karno menyampaikan pidatonya tentang dasar negara kita di sidang BPU PK untuk pertama kalinya. Nah ini penting, jangan sampai kita semua melupakan sejarah. Kalau kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Selama bulan ini, dalam bulan Juni ini kita akan memperingati bulan Bung Karno. Jadi bulan Juni ini spesial karena di tanggal 1 Juni 1945 lahir Pancasila. Kemudian pada tanggal 6 Juni 1901 adalah hari lahirnya Bung Karno. Nah yang terakhir beliau wafat pada tanggal 21 Juni 1971. Oleh karena itu, kita memperingati bulan Juni ini sebagai bulan Bung Karno. BKNP PDI Perjuangan memperingati bulan Bung Karno dengan tema Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong untuk desa maju, Indonesia kuat dan berdaulat. Pada peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni kali ini kita akan membahas perspektif yang berbeda soal Pancasila. Karena kita sudah kedatangan narasumber yang wow, keren. Yang pertama adalah Mas Gari Nugroho yang kebetulan beliau lahir pada bulan Juni Mas ya? Tanggal 6 persis. Tanggal 6 Juni ya? Ya. Wah, jadi beliau masuk dalam bulan Bung Karno nih. Bung Karno. Nah yang kedua adalah siapa yang gak kenal Mas Adi MS. Mas, pertama-tama terima kasih menyediakan waktu nih Mas Gari dan Mas Adi. Nah tentu kita akan menambah sudut pandang kita supaya Mas Garin yang kita kenal sebagai seorang filmmaker dan Mas Adi sebagai seorang komposer akan kita minta perspektifnya tentang Pancasila hari ini. Yang pertama saya ingin ke Mas Adi dulu. Mas, menurut Mas, masih relevankah Pancasila kita gaungkan di era modern ini? Justru lebih perlu lagi. Kalau kita lihat bahwa teknologi informasi ini di era globalisasi ini membuat informasi itu demikian banyak, ya, membanjiri masyarakat dan sedemikian rupa sehingga informasi itu bisa diinjinir dengan mudah sekali, ya. Muncullah kemudian algoritma dari situ ya sedemikian rupa sehingga orang cenderung dihampiri informasi yang dia inginkan kan, ya kan? Kalau saya search mengenai apa ya, satu merek gitu, Rano atau bintang film Rano Karno terus 2 kali aja saya gini, saya akan dihampiri semua mengenai Rano Karno gitu. Jadi membuat fanatisme makin tinggi, polarisasi semakin tinggi, orang makin sensitif dengan perbedaan. Ya. Nah, ini kalau tidak ada sila persatuan Indonesia ini di Pancasila, kita tidak sosialisasikan, tidak bumikan ya. Ini saya tidak bisa membayangkan gimana hidup di Indonesia yang dari awal kita sudah beragam, sudah bineka, ras, suku, golongan, agama gitu sudah berbeda dari awal. Kalau yang mayoritas ingin berdiri sendiri, yang lain enyah lah gitu, itu kan repot ya. Jadi ini menjadi kontekstual, lebih kontekstual di era sekarang. Jadi menurut Mas Adi, sampai kapanpun Pancasila masih dibutuhkan di Indonesia? The only solution menurut saya untuk Indonesia yang beragam. Saya. Mas, kalau dulu kan ya para founding fathers, atau boleh dibilang para pencipta kita, menciptakan rasa nasionalisme itu kan menciptakan lagu, karena kebetulan Mas Adi. Apakah sekarang ini juga masih relevankah kita menciptakan lagu-lagu kebangsaan, nasionalis? Dan itu sudah sangat jarang. Dulu kan lomba cipta lagu ada Mas. Iya. Sekarang belakangan ini sudah hampir, ya boleh dikatakan mungkin jarang lagi terdengar. Ini gimana sih, apa yang terjadi dengan musik di Indonesia ini? Kalau kita membandingkan zaman dulu ya, misalnya zaman kita sekolah dulu kan kita tahu lagu anak-anak misalnya Pelangi-Pelangi, Bintang Kecil segala macam. Terus kita mempertanyakan kenapa sekarang kok lagu-lagu itu menghilang gitu ya. Rasanya kita akan sengsara sendirian ya. Karena mau gak mau sekarang ini ya media sosial demikian beragam. Kemudian apa yang ada di New York, real time kita bisa ikuti sekarang. Jadi berarti idola-idola si remaja sekarang ini ya bukan hanya
seperti kita dulu nonton TVRI, kan cuma TVRI dulu ya. Ya. Channelnya nggak banyak, Betul. apalagi media sosial. Jadi kalau udah ngetop di TVRI, ya satu nasional selesai. Sekarang enggak, kita mau promotion bikin hebatnya di semua channel di TV ini Indonesia ya, itu seringkali belum apa-apa. Zaman sekarang banyak orang sudah nggak pernah lihat TV ya. Lihatnya di ini, jadi memang kebutuhannya berbeda sekali gitu ya. Maka dari itu saya kira kita tidak mungkin berharap yang dulu kembali lagi, kita mempopulerkan lagu-lagu anak yang dulu atau lagu perjuangan yang dulu gitu, bisa dan perlu, misalnya di aransemen ulang. Gitu. Seperti waktu dulu saya pernah bikin berapa kali saya lihat orkestra yang Anda mainkan dengan lagu-lagu kebangsaan yang luar biasa itu. Karena saya pikir saya nggak punya cara lain. Mungkin yang milenial silahkan tampilkan cara mereka gitu ya. Yang penting untuk bangsa dan negara, kita bagaimana Pancasila ini dihadirkan, semangat perjuangan dihadirkan. Nah, seperti waktu dulu ya mungkin Mas Rano ingat waktu di Balai Kota saya. Ya pernah main. Karena ada satu nyanyi rame-rame itu luar biasa. Itu juga spontan. Mas Rano, karena jadi ada kebutuhan yang mendesak, tiba-tiba kok seperti kita demikian terpolarisasi, Mas, kita mau potong, berhadap-hadapan gitu. Saya potong. Apakah Anda menyangka akan mendapat respon begitu luar biasa? Enggak sama sekali. Jadi berarti kan masyarakat kita rindu. Rindu. Jadi besoknya ada peristiwa politik. Hari ini, hari Seninnya tuh saya masih di Borobudur. Saya ngelamun, depan saya tuh Candi Borobudur yang indah. Saya nggak merasakan indahnya lagi. Saya khawatir bangsa kita kemana nih. Besok ada vonis apa segala macam gitu ya. Terus langsung saya angkat WA, saya bikin WA teman saya yang paduan suara. Saya minta tolong kumpulkan penyanyi paduan suara dimanapun dia berada, mau di luar kota segala macam. Kita sama-sama nyanyi lagu-lagu perjuangan untuk menyatakan rasa kebangsaan kita. Karena saya lihat di depan ini, saya nggak tahu gimana caranya menyelesaikannya lagi. Itu kemudian besokannya saya udah ke Jakarta, langsung ke Balai Kota, lihat situasi. Orang Balai Kota nanya sama saya, Pak Adi saya lihat WA ini kok mau bikin sesuatu di sini, ini bukan tempat umum. Jadi mereka memang nggak tahu? Nggak tahu, itu saya sembarangan aja, saya benar-benar saya geleng-geleng kepala dengan saya sendiri, kok bisa senekat itu. Saya karena spontan gitu ya. Udah ini rapat di Balai Kota, gimana besok mau bikin apa Mas Adi? Sound systemnya gimana? Udah sound system saya ngurusin, saya nggak datengin, saya sewa sendiri, uang saya sendiri semua. Artinya gitu. memang Mas Adi merasa bahwa masyarakat kita rindu. Dan Rindu butuh. persatuan. Butuh. Rindu keutuhan. Ya kan? Saya juga saya jujur lihat di YouTube kan kaget juga. Saya bilang ini pasti tanpa rencana nih. Akhirnya dalam 1,5 hari terkumpul 10.000 lebih. Penyanyi paduan suara, entah dari mana datangnya, ada yang dari luar kota, nyanyi lagu-lagu Indonesia Raya, Tanah Airku, Rakyat Pulau Kelapa, Garuda Pancasila, Mars Pancasila gitu. Wah itu merah putih, kita nggak ngomong soal siapa tokoh siapa yang kita pengen bela segala macam. Oke, sekarang aku ke Mas Garin. Mas, pernah dengar nggak kalau Bung Karno ini juga adalah seniman? Pasti ya. Beliau itu kan katanya punya tonel, apa ya? Tonel, Teater. jadi waktu Anda kan selain orang film, saya tahu juga orang teater nih. Ya, contohnya waktu dibuang ya. Di ED, betul. Di ED, dia membuat suatu tonel Kalimutu yang sebetulnya sangat progresif di zamannya. Jadi kalau hari ini kita merayakan Pancasila dan merayakan Hari Bung Karno ya. Itu satu, Pancasila itu justru juga berbasis nilai-nilai seni. Soekarno, para penggodok lah ya. Pancasila itu banyak senimannya. Ya, kalau nggak ada senimannya malah nggak akan jadi Pancasila. Contohnya Muhammad Yamin, Bapak Soneta. Ini baru satu Hatta ngasih istrinya aja buku. Soekarno bahkan dianggap seperti bapak teater lah. Bahkan apa yang disebut dengan koleksi lukisannya itu 150. Dan 50 seniman rupa itu kenal semua. Dan kemudian dia selalu memilih orang-orang terbaik. Jadi tidak sekedar propaganda bagi dirinya, tapi memilih talent-talent terbaik. Contohnya adalah patung-patung yang ada di Jakarta itu yang menjadi ikon adalah pilihan-pilihan Soekarno sama Pak Edi, salah satu pematung dari asli Jogja yang luar biasa. Jadi proses Pancasila adalah proses budaya. Bahasa aja, kata Pancasila. Karena Soekarno sangat dekat dengan para ahli bahasa. Itu diambil dari Sotasoma misalkan.
Gitu. Ada yang dari Sanskerta, ada yang dari bahasa-bahasa yang menyangkut sejarah kebudayaan Indonesia kan seperti itu. Itu dari segi bahasa saja, dari segi visual saja. Itu kalau tidak seorang seniman dalam dirinya, maka tidak akan lahir sebuah Garuda yang semacam itu, yang mengandung simbol, filosofis dan dasar. Misalnya itu dari itu. Kemudian dari kontennya, konten 5 sila Pancasila aja. Kalau Anda lihat nilai-nilainya itu mengandung apa yang disebut nilai-nilai kemanusiaan yang dalam artian sangat luas. Maka sebetulnya kenapa diperlukan Pancasila juga? Karena setiap manusia lahir punya kodrat kemanusiaan. Misalnya mimpi kepahlawanan. Tidak ada anak kecil tidak punya yang mimpi tidak kepahlawanan. punya mimpi. Pasti Ingin mimpi menjadi suatu apa yang disebut keberhasilan. Mimpi pengorbanan. Nilai-nilai karakter pribadi seperti itu, karakter itu kan salah satu nilai yang harus dihasilkan dari kerja Pancasila dan menjadi mimpi Soekarno juga. Ya, karena itu pada hari Pancasila, pada hari Soekarno, kita akan lihat suatu kemanusiaan besar yang di dalamnya ada kebudayaan dalam diri Soekarno dan ada seni di dalam diri Soekarno. Itu bayangin saja. Dulu merupakan Avandi, dia hutang sama Avandi misalkan, ya. Lalu dia nggak bisa bayar sama Sujoyono, nggak bisa bayar. Lalu suruh bayar pakai pensil ada tulisannya Presiden Indonesia. Dia nggak mau. Jadi cara dialognya betul-betul. Lalu kalau ada tamu, orang-orang dari alun-alun Jogja, para perupa itu bawa lukisannya ditaruh di belakang ruang tamu di Istana Negara Jogja. Supaya tamu-tamu bisa lihat lalu beli. Contohnya. Soekarno melakukan cara-cara yang luar biasa. Lalu dia tari-tari pergaulan. Oke Mas, sebelum kita lanjut nih Mas. Nah, nanti ini saya mau bertanya dan pasti jawabannya lebih panjang nih. Tapi sebelum itu kita dengarkan beberapa lagu berikut ini. Rumah kita, rumah untuk kita semua.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تعرف واحد اسمه أحمد سكرنو؟ أيوة أعرف أحمد سكر. طب ممكن تقول لي ما دوره الذي تعرفه أحمد سكرنو؟ في البداية هو شخصية قيادية بالأنبي أو اللي عمله في تحرير أندونيسيا من الاستعمار، والمؤتمر الذي قام والمؤتمر اللي عمله في بندوانج، وجمع دول آسيا وأفريقيا في المؤتمر برؤسائهم وتحرير دول آسيا وأفريقيا من الاستعمار اللي كان أعماله مشينة وغير أخلاقية أبدا. تمام. هو في علاقة تعرف علاقة بين أندونيسيا ومصر وأفريقيا؟ أيوة كان برضو المؤتمر دوت كان بيعزز العلاقات ما بين أفريقيا ومصر وما بين الدول، برضو دول آسيا وأفريقيا، وكان له دور كبير قوي في الشخصية دي، يعني اللي هو أحمد سكرلو، يعني كان له دور كبير في المؤتمر وكان نجح يعني وكده. تمام. متشكرين. السلام عليكم. Salam. Hai Sobat BKN, kembali lagi dengan pembicaraan yang makin menyenangkan hati, terutama saya nih. Mas, ada dalam literatur yang saya baca, Bung Karno itu sangat bahagia menyampaikan pemikiran dengan teater. Ya. Tapi kan saya sangat tahu Mas, teater itu kan penonton paling 10-20, zaman dulu karena dia di pembuangan kan. Ya, nah kalau dari sudut Mas melihat, apa dia suka dengan keseniannya? Atau memang dia bisa menyampaikan pemikirannya? Menurut Mas gimana? Sebetulnya dalam seluruh kesenian ya, itu kan yang terpenting adalah mengolah perasaan-perasaan terkecil kemanusiaan dalam kesenian. Oleh karena itu para pemimpin yang mencintai bentuk-bentuk seni itu pasti punya perasaan-perasaan terkecil terhadap kemanusiaan itu sendiri. Oleh karena itu kalau Bung Karno memang malah dianggap dulu diusulkan menjadi bapak teater malah. Oh ya? Iya, Soekarno itu. Oh. Belum nanti malah jadi bapak seni rupa juga karena koleksinya banyak, lalu banyak sastra dan sebagainya kan. Ya. Oleh karena itu Soekarno lalu mempunyai perasaan terkecil. Karena kalau Anda menulis teater, menulis puisi, menulis sastra, Anda berlatih membunyikan kata yang punya makna pada kemanusiaan. Oleh karena itu pecinta seni kebanyakan, apalagi dilatih teater kan juga ekspresi menyampaikan. Maka Soekarno dalam dirinya teatrikal sekali kalau pidato. Bahasanya sangat sastra dan tubuhnya sangat visual. Dia mencontoh Cokroaminoto, kopiahnya, simbol-simbol dalam dirinya. Lalu cara-cara menggabungkan nilai-nilai yang menjadi dasar masyarakat itu menunjukkan bahwa dia punya apa yang disebut kemampuan mengolah keberagaman multikultur bangsa ini menjadi yang disebut dasar negara yang Pancasila itu. Jadi kecintaannya pada bentuk-bentuk seni adalah wujud dari munculnya kemanusiaan terkecil untuk memahami rakyat Indonesia itu sendiri. Maka para ahli seni yang punya museum, galeri ngomong kalau ada galeri, ada museum, ada teater bukan untuk jadi seniman, tapi melatih anak-anak bangsa sejak dini punya rasa kemanusiaan terkecil pada manusia, karakter, pada ruang, pada tata kota, pada kehidupan sehari-hari. Kira-kira itu. Dan Soekarno mempunyai dasar-dasar mencintai seluruh bentuk seni. Dia memiliki semua unsur itu. Ya, memiliki, menulis, bayangin. Itu Indonesia berarti memang sudah talenta ya? Dia dilahirkan oleh sejarah. Dan dia sejarah itu sendiri. Bukan karena lahirnya sama ya. Oke. Mas, barangkali saya ingin jujur nih, saya lahir tahun 60, Mas Adi tahun berapa nih? Sama kita tahun 60 kan. Pertanyaan saya kan, apakah Anda kenal Bung Karno? Tentu saya jawab tidak. Ya, betul. Karena beliau kan meninggal tahun 71. Ya. Saya baru 11 tahun. Ya. Apakah tahu? Tahu pasti melalui sejarah. Betul. Nah, sekarang saya challenge Anda. Dari orang yang tidak kenal tapi tahu, kalau bikin film tentang Bung Karno, mau dari mana Anda mulai? Ayo. Kalau saya tadi, bagaimana dia tumbuh dari perasaan-perasaan terkecil kemanusiaan. Berarti dari zaman kecil? Iya, enggak. Dari dalam proses dirinya, menemukan lewat bahasa, melahirkan
rupa, rasa-rasa kebangsaan, kebersamaan, keberagaman suku, dan lewat visi-visi menghadapi tantangan ke depan. Bagaimana dia dari kecil menulis, mendengarkan musik, dia sangat pecinta lagu. Betul. Bahkan dia menyatukan Indonesia dengan cara lagu-lagu daerah, menceritakan tentang Danau Toba, tentang ini. Lagu apa? Tari pergaulan dari Manado dibawa, dari Minang dibawa. Tali lenso contohnya. Jadi dia mengelola sumber-sumber seni ini sebagai cara berpikir, bertindak dan bereaksi bangsa. Bahwa kemudian menjadi suatu kerja politik, tapi dasar kehidupannya adalah kebudayaan itu sendiri. Gitu. Kalau tidak ada kebudayaan itu sendiri, maka kerja politik kehilangan rohnya. Maka lembaga ini kan mau mengembalikan roh. Betul. Itu dan khususnya di desa-desa ya. Betul. Itu pasti sangat penting. Jadi kalau misalnya ada satu tawaran, apakah Anda sanggup membuat film tentang Bung Karno? Saya pecinta Bung Karno ya pasti ya. Dan dia mengalami kesunyian di dalam setiap peristiwa. Maka lahirlah apa yang disebut oasis dari seluruh peristiwa sejarah. Ketika di penjara di Bandung ya, lalu diasingkan, selalu lahir karya-karya. Dari ND, kemudian dia ke Bengkulu, di situ ketemu dengan Bufat, segala macam kan. Jadi rasa kemanusiaan terkecil dari seluruh pemimpin itu akan melahirkan kepemimpinan yang memang kemanusiaan. Maka dia selalu sebut, my nationalism is humanism. Dan itu universal sampai seumur hidup, bahwa ada universal kemanusiaan yang lewat handphone, lewat TV, lewat ini itu hanya medium saja. Tapi kata-kata bahwa nasionalisme saya adalah kemanusiaan, menurut saya satu dasar yang menunjukkan ditumbuhkan oleh kecintaannya dia pada seni. Mas Adi, apa sih perbedaan orkestra dengan band besar? Kaget gini. Maksudnya gini. Saya tidak mengatakan Anda tidak baik misalnya dengan sebuah grup band yang besar. Tapi Anda jauh lebih hebat kalau dengan komponen orkestra. Ada apa sebetulnya? Apakah jenis musik? Tapi jenis musik itu kan bisa diisi dengan keyboard. Tapi kalau dengan orkestra kayaknya apa ya? Apa yang membuat lagu Indonesia itu atau lagu nasional lebih apa ya, sampai emosinya dengan orkestra? Apa sih yang terjadi, Mas? Ya pertama terima kasih nih pertanyaannya ini benar-benar saya nggak nyangka gitu. Tapi mengenai yang orkestra katanya lebih sampai, saya kira itu subjektif. Untuk beberapa orang bisa jadi orkestra bikin tambah susah atau jadi pelik gitu ya. Band atau bahkan cuma gitar sendiri gitu ya, nyanyi Garuda Pancasila gitu mungkin lebih masuk gitu ya. Tapi memang harus diakui bahwa misalnya saya kalau diminta untuk bikin jingle katakanlah atau mars itu, saya nggak mau dengan keyboard aja, bukan apa-apa, saya suka main keyboard dan banyak pemain keyboard juga bagus gitu. Cuma untuk bikin yang dampak emosinya bisa dalam kuat gitu ya, nggak tahu, saya memang ada tetap di situ. Orkestra. Kenapa? Kalau dipikir-pikir di orkestra itu ya, itu kan terdiri dari 4 keluarga ya, keluarga gesek, pukul, ya timpani ada tiup kayu, tiup logam gitu ya. Masing-masing tuh punya bermacam-macam instrumen. Gesek aja ada biola, ada cello, ada gitu. Suaranya beda-beda dan pada saat nulis komposisi itu dengan notasi yang berbeda-beda. Pada saat itu bassnya nggak bung 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 nggak gitu. Bung pom. Bung misalnya gitu ya. Belum ini lain itu lain gitu ya. Dari perbedaan tapi berbeda bunyi, berbeda karakter, berbeda notasi, tapi dengan satu konsensus, satu kebersamaan, satu kepemimpinan, maka lahirlah satu harmoni yang selaras, yang padu, yang sinergis. Nah, ini yang sering saya jadikan metafora persatuan Indonesia itu, sila ketiga itu ya. Bahwa kalau kita melihat Indonesia yang beragam itu, janganlah kita coba berangan-angan untuk menjadikan satu yang tadinya beragam jadi satu, tapi membuat beragam itu menjadi satu kesatuan yang harmonis seperti orkestra. Jadi mengelola perbedaan seperti orkestra. Artinya secara soul atau emosi dapat ya Mas? Ya, itu juga tergantung pada
banyak unsur, latihannya, siapa yang konduktornya, siapa yang menulis komposisinya, kemudian semuanya bagus tapi latihan yang mestinya 3 hari cuma ada 1 hari, bisa-bisa nggak nyampe. Banyak unsur. Mas Garin, seberapa penting nih peran seniman ini dan budaya dalam melestarikan Pancasila? Saya hanya sadar, Pak. Kalau tidak ada lagu Indonesia Raya gimana? Saya kasih contoh. Belanda itu takut dengan lagu itu. Dengan lagu itu? Ya. Belanda takut betul mendengarkan lagu itu. Betul. Itu hanya dari lagu saja ya. Sepanjang seberapa banyak sejarah diingatkan? Apa hanya lewat pendidikan di sekolah? Anda menyanyikan lagu Alun-Alun Bandung mengingatkan sebuah sejarah. Lagu selalu membawa latar sejarah. Itu baru lagu. Mari kita lihat patung Soekarno yang dipilih oleh Soekarno. Pembebasan Pak Irian, selamat datang. Ya. Di Bali itu seluruh narasi sejarah dan bangunan ke depan kita itu oleh para pematung terbaik diambil itu dari segi patung. Kitab Pajasutasoma yang menjadi salah satu sumber Pancasila, misalkan kan gitu. Film saja. Bayangkan aja para tokoh-tokoh sejarah lebih banyak dikenal lewat film. Ya kan? Bahkan tokoh-tokoh fiksi menjadi nyata oleh film. Oleh itu seni tidak hanya membawa baik itu lewat notasi, lewat visual atau lewat gambar, itu tidak sekedar membawa simbol-simbol, tapi dia membawa peristiwa, karakter, dan membawa sejarah di belakangnya. Maka sebetulnya dia bisa menjadi bagian dari suatu orkestrasi tadi kebangsaan dari berbagai bentuk seni. Saya kalau dengarkan lagu-lagu daerah dialah, saya merasakan keindonesiaan bukan merasakan daerah, merasakan kekayaan keindonesiaan dengan perasaan, dengan jiwa. Karena apa yang paling penting dari seni adalah selain informasi dan ada semacam keterampilan profesi, di baliknya ada kejiwaan, spirit. Nah, oleh karena itu, menurut saya, kenapa Soekarno menjadi ikon luar biasa? Karena dia ada jiwa. Di balik itu ada keterampilan seluruh seni Indonesia, kemampuan teatrikal, kemampuan visual, kemampuan bertutur sastra, ya kan, kemampuan membaca keberagaman misalkan. Ya kan, kalau ditanya peran seni, dia punya fungsi yang begitu beragam. Tetapi esensi terkecil bahwa seni membawa orang mengerti kemanusiaan terkecil itu dasar kepemimpinan kapanpun dari negara ini. Dan itu dimiliki oleh seorang Soekarno. Dan itu ya bakat ya Mas? Itu bakat ya, arti gini, dan proses kalau teater, kita teater bisa belajar, olah tubuh, olah vokal. Tapi untuk jadi seorang Bung Karno kan bukan hanya. Jangan lupa, Soekarno bakat itu hanya bisa seperti diasah lewat pendidikan proses. Dan satu pengorbanan besar, dia di penjara diasingkan berkali-kali. Dia belajar di Cokroaminoto usia masih sangat muda. Dia tumbuh di era seluruh revolusi terjadi ketika dia berguru pada Cokroaminoto. 15 tahun. Revolusi Cina, revolusi Rusia, revolusi sosialis di Amerika. Dia tumbuh di seluruh revolusi dunia pada saat dia muda, bayangkan saja. Jadi dia dibentuk oleh sejarah itu dan menjadi sejarah itu juga. Jadi bakat saja tidak mungkin. Gitu. Dan bicara soal Indonesia Raya tadi, yang seperti Mas Garin sampaikan, itu benar. Bahwa Indonesia Raya itu yang kita kenal sekarang itu kan bukan hanya satu melodi yang dimainkan oleh W.R. Supratman tahun 28 itu kan, tanpa lirik. Itu untuk bisa sampai dengan kata merdeka itu sebelumnya kan bukan merdeka gitu, nggak ada karena Belanda takut, itu benar sekali. Kemudian berlanjut ke soal aransemen yang tadinya cuma ngek bisa ada iringan jeng yang bisa jadi yang kita kenal sekarang megah itu kan melalui satu proses aransemen. Nah, waktu pembuatan aransemen itu ternyata Bung Karno itu terlibat sekali sampai berkali-kali revisi. Enggak, ini bagian ininya seperti ada renda-rendanya. Kebetulan waktu membuat rekaman Indonesia Raya yang sekarang kita pakai ini tahun 97, saya konsultasi dengan Pak Yusuf Ronodipuro, bekas Direktur RRI dulu. Beliau yang cerita soal bagaimana proses aransemen dan perekaman Indonesia Raya. Beliau terlibat sekali secara artistik. Jadi bukan perintah. Beliau ini siapa? Bung Karno.
bukan terlibat. terlibat dia, maksudnya dia yang mengarahkan secara artistik, Iya, bukan iya. secara formal. Pasti karena kuping ya dia Kan insting, formal bisa feeling. aja, saya mau panjangnya durasinya 1 menit 30 gitu misalnya gitu. Dia enggak, ini terlalu berenda-renda, saya pengen lebih Istilah saklek dia. gitu. Istilah dia berenda-renda. Maka Dan dia jadilah menunjukkan Indonesia. kan, dia punya perasaan terkecil kemanusiaan tentang keindonesiaan. Iya. Perasaan, maka perasaan terkecil itu dikatakan Iya. kepada pengaransemen ini. Dia tidak punya istilah teknis untuk musik, tapi dia punya istilah kemanusiaan. Ya. Ya beredar tadi. Ya, informasi kini kan menunjukkan musik, teater, rupa, sastra itu ada di dalam dirinya gitu. Sampai juga saya pernah baca buku kuliner. Bung Karno menulis kuliner. Iya betul. Aku baru tahu. Bikin lagu kan dia. Dia kan 1000 Kuliner. makanan Nusantara. Dia tulis. Itu luar biasa. Dia bikin lagu juga kan, satu lagunya Soekarno kan, jadi Oke. populer Oh. di tahun-tahun 60 gitu. Nah, Mas, ini dalam Pancasila nih, Mas. Apa ya? Bagaimana cara mengaktualisasikannya, Mas? Terutama dalam kaum milenial ini. Ini kan ini yang kadang-kadang sulit sampai, Mas. Ya kalau kita, generasi kita barangkali masih bisa paham. Tapi ini gimana harus bisa? Karena ini kan belakangan. Jiwa Pancasila ini digerogoti lewat itu. Ya, Ini betul. gimana caranya, Mas? Ini dia dulu nih. Nah, monggo, Mas. Kita nggak bisa hindari tampilnya hadirnya teknologi lah Ya, yang betul. membuat kita sekarang borderless gitu ya. Apa Ya. yang terjadi di luar mempengaruhi sini dan sebaliknya gitu ya. Dan untuk itu ya saya setuju sekali dengan Mas Garin tadi menggarisbawahi pendidikan itu bahwa nggak bisa semua tergantung bakat. Kita lahir di Indonesia langsung nasionalis Indonesia, enggak, itu harus dibentuk gitu ya. Nah untuk bentuk ya mau nggak mau dari pemerintah, maksud saya maaf nih saya untuk yang berkuasa ini supaya lebih sadar pentingnya pendidikan, misalnya bagaimana mendidik seseorang secara holistik dengan hal-hal yang humaniora. Misalnya Bung Karno itu menjadi yang seperti Pak Garin tadi sampaikan, bukan hanya jago matematik, jago ini, pokoknya ya tapi lebih lengkap. Jadi unsur-unsur kemanusiaan, humaniora, hal-hal humaniora itu. Dan ini yang terakhir, ini untuk supaya nggak biarkan anak muda tumbuh sendiri, kita harapkan dia jadi nasionalis, perlu dibentuk. Antara lain saya lebih menekankan lagi-lagi ke persatuan Indonesia tadi ya. Harus ada satu upaya, yaitu kita membangun pendidikan kesenian. Lebih serius gitu ya. Membangun fasilitas kesenian. Karena dalam seni itu perbedaan itu karunia. Perbedaan itu adalah suatu suatu yang otentik, yang unik, keunikan itu adalah yang dicari dalam kesenian. Orang Eropa ke Bali dia excited, eksotik apa sih? Karena berbeda. Dalam kesenian yang dicari, yang diapresiasi sesuatu yang berbeda, yang unik gitu ya. Nah kalau orang sudah membiasakan diri dengan mengapresiasi perbedaan, maka menghadapi perbedaan di tengah masyarakat, perbedaan pendapat, kepercayaan, itu lebih lebih natural gitu menghadapinya daripada orang yang tumbuh dalam satu environment yang selalu itu aja itu bahaya gitu. Jadi saya menghimbau pemerintah untuk bagaimana fasilitas kesenian, yaitu bayangkan Indonesia 270 juta jiwa satu pun pemerintahnya nggak pernah bangun concert hall. Singapura lebih kecil daripada Jakarta, punya beberapa. Malaysia negara kecil gitu, Petronas Hall bangun. Kita satu pun nggak ada, cuma ada swasta aja di mana, Kemayoran. Apakah itu sudah memenuhi kriteria yang di Kemayoran itu? Udah, itu hebat. Bagus. Itu Pak Stephen Tong yang bangun. Luar biasa, itu one of the best. Di Artinya Sulawesi memang Tenggara. Secara konsep, akustik segala macam. Iya, dulu Bung Karno saya dengar sudah rencana mau bikin di area Senayan. Tapi tiba-tiba nggak tahu kenapa ya politis juga mungkin ya tidak didukung ya. Tapi Bung Karno tuh bayangkan saya banyak dengar cerita sebelum dia ke istana sering mampir di tempat latihan RRI. Dia orkestra sedang latihan dia pasti makan singkong dulu gitu terus habis itu menikmati latihan. Latihan loh. Beliau
latihan orkestra aja. Mas, ini sorry. Saya pernah dengar, nggak tahu benar nggak, tolong dikoreksi kalau salah. Kata kalau di beberapa negara, negara itu membiayai orkestra. Oh iya, iya. Itu simbol Seperti kok. cerita Mas Garin Itu juga. kayak duta. Maksudnya? Duta dari bangsa di salah satu ini musik ya, Ah. itu orkestra. Karena Jadi- dia orkestrasi seluruh keterampilan Oke. ya dalam jumlah, dalam keberagaman dan dalam relasinya dengan global. Karena ada apa yang disebut istilahnya Ya, lagu-lagu yang menjadi syarat keterampilan dunia. Betul. Gitu, contohnya gitu. Jadi itu dibiayai oleh negara. Negara maju umumnya memberikan subsidi untuk kegiatan kesenian. Karena kalau seni komersil itu pasti Sudahlah hidup sendirilah. hidup sendiri kayak akar, kayak rumput yang bisa tumbuh sendiri gitu ya. Tetapi untuk musik yang katakanlah klasikal yang serius gitu ya, atau film-film seni gitu ya, bukan yang komersial, itu tanpa subsidi, tanpa bantuan ya nggak hidup. Ya, dan karena itu di negara-negara maju, saya pernah ngobrol sama duta besar Austria juga, saya tanya itu gimana kok ini dibayarin gitu. Jadi itu wajib kita biayai sebagai negara gitu. Jadi itu cost center lah, bukan profit center gitu. Oke. Pemerintah nggak berharap dapat pajak dari hal-hal seperti itu gitu. Yang penting dari situ tumbuh kesenian di mana nanti orang datang dari luar pengen denger Mozart di tempat yang proper gitu ya. Itu dibiayai. Nah, turis yang datang kan dia akan keluarin uang. Untuk Ini yang menarik, transport, ini negara maju melakukan ini. Iya, semua negara Hampir maju. rata-rata kewajiban. Kewajiban. Kita baru punya tempat satu, tapi orkestra Bukan belum pemerintah loh. bukan pemerintah ya. Swasta tuh yang Itu saya gini, oke. Kalau dibiayai negara, Iya. apakah penampilan atau dari semua latihan atau ada masuk dalam sebuah kalender? itu macam-macam. Kayak di pola di Australia sepertiga dibiayai negara, sepertiga sponsor, sepertiga dari tiket revenue. Oh, artinya negara ikut lah ya Ikut. dalam pengembangan Iya. orkestra. Hanya orkestra saja. Oh, semua Wah, macam-macam. bentuk-bentuk seni utama. Tari, seni teater. Oke. Nah kalau film butuh nggak? Sama seperti kalau sekarang orang lihat Korea kan bangunan dari suatu buah yang dasarnya sering tidak dilihat. Dasar dari bangunan Korea misalkan itu ada festival-festival film yang bermutu kayak Busan Film Festival. Ya. Dan kemudian ada strategi kebudayaan di mana swasta dan pemerintah melakukan kerja bersama. Kayak art itu Ya. pemerintah membantu. Ya, kan? Makanya dibilang Tetapi- K-pop. Ya, tapi kalau yang swasta misalnya Andari, laku Ya. kayak Sidul 1 juta. Oh, kalau jumlah 1 juta bank fasilitasi segini. Kalau jumlah 2 juta bank fasilitasi seperti ini. Berarti ada kredit, ada loan. Ada kredit, ada loan. Jadi ada partisi swasta, tapi ada bentuk-bentuk yang memang bentuk seni yang tidak memungkinkan jumlah Ya. ekonomi yang besar. Nah, dia diambil dari pajak kebutuhan ketiga. Nah, pajak kebutuhan ketiga mensubsidi kebutuhan seni, sekolah dan sebagainya agar generasi baru tumbuh dalam lingkungan ekosistem berbangsa, masyarakat sipil, baik seni, pendidikan dan macam-macam yang sehat. Kalau semua dikomersialisasi, maka ruang pendidikan karakter bangsa yang dulu menjadi cita-cita Soekarno itu akan hilang. Nah, karena tadi kalau misal Soekarno itu kalau misalnya lihat latihan tuh sebenarnya perasaan kemanusiaannya ditumbuhkan lagi, tidak sekedar denger lagu, enggak pasti. Jadi seorang presiden berhenti untuk mendengarkan orang latihan. Iya betul Soekarno. Kalau ke istana kan RRI melewati situ. RRI. Ya. Dia mampir. Itu sering sekali saya dengar. Dan dia hebat Soekarno selalu memilih seniman yang memang terbaik. Iya. Jadi misalnya kayak Rosman itu penari kayak Superman. Saya waktu kecil bapak saya suka itu Rosman dulu kalau nari Gatot Kaca sininya tangannya itu terbang lah kayak Superman sekarang lah. Ya. Itu penari idolanya Soekarno. Jadi sebetulnya kalau kita mau mengembangkan Pancasila ada nilai-nilai universal. Individunya tadi disiplin, kerja keras, kompetisi, pengetahuan itu nilai-nilai disiplin. Itu mau teknologi berubah apapun ini menjadi dasar. Dan kalau nanti dapat handphone, malah handphone digunakan untuk produktif, bukan untuk hoax karena dasarnya ada. Lalu ada
karakter yang hubungan manusia. Misalnya solidaritas, toleransi, dan sebagainya. Dua ini yang menjadi dasar. Seluruh teknologi akan tumbuh, mempercepat, memperluas, tapi dasar ini harus ada. Dan itu untuk menumbuhkan Pancasila, karakter berbangsa ini. Nah, dalam seni atau dalam yang lain, menjadikan masyarakat yang berprofesi profesional. Jadi misalnya seorang dirijen musik profesional, dia pasti disiplin kok, kompetitif kok, berpengetahuan kok, menghormati talenta kok. Jadi oleh karena itu kalau menumbuhkan Pancasila, salah satu dasarnya juga menumbuhkan para profesionalisme terbaik. Jadi negara profesional. Nah, maka akan timbul nanti di semua lini kehidupan suatu masyarakat Pancasila dengan 5 unsur itu. Gitu. Oke, Mas, yang sekarang barangkali pertanyaan yang Mas tahu saja. Bagaimana cara Bung Karno itu memberikan apresiasi kepada seniman pada waktu itu? Macam-macam. Dulu kan dia paling sering mengundang. Iya, dia itu macam-macam, tapi itu tidak bisa ditipu. Maksudnya? Tidak bisa ditipu. Orang yang mencintai seni di dalam dirinya, ada perasaan terkecil keindahan dalam arti luas, itu tidak bisa ditipu. Tidak bisa dia ingin propaganda, enggak. Dia kalau memang karyanya nggak bagus ya dia nggak akan mau. Meskipun karyanya itu menyenangkan dia nggak akan mau. Penari yang bagus dia tahu. Maka musik gitu, latihan ikut karena dia mencintai. Jadi memang itu tidak bisa lahir karena suatu kemasan. Kepemimpinan kemasan ya. Pura-pura datang sekali-kali. Soekarno kalau nggak dengar musik, nggak dengar seni, hidupnya akan kacau. Berarti dia memang sangat mengapresiasi kesenian. Atau boleh dibilang juga, ada nggak cara-cara dia, istilahnya apa ya, bukan menyampaikan sesuatu melewat kesenian? Loh, terutama kepada masyarakat Indonesia pada waktu itu. Contoh patung lah. Patung itu hanya berapa patung Soekarno? Oke. Tiba-tiba menjadi sebuah ibu kota yang merepresentasikan tentang kebebasan, selamat datang harapan baru, dan pemerdekaan. Hanya lewat 3 sampai 5 patung loh. Dan dalam letak yang sangat strategis sampai sekarang. Tidak dikalahkan, tidak bisa dikalahkan oleh patung-patung lain. Bayangkan saja. Di dalamnya kan ada esensi. Esensi seluruh kebangsaan di dalam ruang-ruang itu semua. Pilihan pada talentanya, upayanya mewujudkannya. Lalu mensarikan kehidupan berbangsa di dalam itu hanya dari segi patung aja, ya kan? Apalagi dasar negara kayak Pancasila, lebih luas lagi kan itu. Jadi contohnya seperti itu. Gitu. Mas Adi, masih terngiang nggak untuk bikin sebuah orkestra besar? Oh tentu. Kalau itu wajib untuk dia. Soalnya ini kan pandemi lagi begini nih. Apakah kita nunggu situasi pandemi selesai? Tapi jangan virtual Mas, kayaknya kalau virtual kayaknya nggak enak kalau buat orkestra. Saya pikir ini suatu hal yang memprihatinkan selama pandemi ini semua pekerja kreatif tidak berdaya. Agak terganggu. Nah, padahal banyak yang hidup dari situ untuk kadang-kadang cuma seminggu, kadang-kadang sebulan dan sebagainya. Bisa dibayangkan itu. Nah, tapi sementara kita juga harus patuh dengan prokes ya. Tapi ini malah saya tadi dengar cerita dari Mas Garin di Eropa itu ada satu strategi yang perlu kita pertimbangkan. Apa tadi yang Mas Garin bilang? Ya ada crowd untuk keramaian. Jadi pertunjukan besar misalnya di stadion. Sudah mulai di Eropa ya? Sudah dites dampaknya seperti apa. Kayak saya mau ke Eropa sekarang untuk pertunjukan teater saya 30 orang gitu. Itu sistemnya misalnya diisolasi tapi tetap bisa latihan. Jadi prokes ini tetap dijalankan, tetapi proses kreatif industri tetap bisa berjalan, bahkan dengan penonton. Itu. Oke, kita harus coba ke depan. Oke, ini Sobat BKN keren banget nih bahasan Pancasila hari ini. Dan perspektif seniman dan budayawan loh, kita mendapatkan perspektif baru yang luar biasa. Yang tidak terhingga kepada dua narasumber kita hari ini. Nah untuk Sobat BKN jangan lupa terus nonton, like, subscribe akun YouTube BKN PDI Perjuangan ya. Sampai jumpa lagi di konten terbaru kami, Bung Karno series yang akan tayang mulai besok. Tunggu aja ya. Sampai jumpa lagi besok. Salam Pancasila, Merdeka!